Soalnya memang sudah kritis Pak situasinya gitu. Saya melihat, saya juga udah sering bahas juga di tempat saya bahwa agenda khilafah itu memang sudah kritis ya. Mungkin Pak Paul juga lebih tahu lagi. Tapi justru akan, kalau kita sedikit lagi, ini akan menjadi kehancuran Islam di Indonesia. Tadi berbicara di sana saya mengagumi si Ustadz Abdul Somad gitu. Bayangin aja sudah menyakiti perasaan jutaan umat orang Kristen, dia berani berkata saya tidak perlu minta maaf. Nah, Pak Muhammad KC belajar dan Ustadz Abdul Somad gitu. Anda adalah pemberani, berani mengatakan saya tidak perlu minta maaf. Itu baru luar biasa. Saya berharap itu statementnya Pak Kace nanti ya, kalau lagi play-doh ya. Iya, saya tidak perlu dikatakan Ustadz Abdul Somad. Baru jempol. Lanjut, ini mana susu nih, mana? Kok susu hilang, susu? Haleluya, salam jam tangan 2 miliar. Luar biasa, salam. Sekarang sudah diganti 15 miliar katanya. Nanti lu dimarahin lu sama yang punya lu ntar. Menghina lu 2 miliar, 15 miliar. Wah, mesti update nih. Waduh, iya, 15 miliar baru minggu kemarin udah diganti tuh harganya. Ngerti nggak? 15 miliar, gue sampai kaget 15 miliar. Aduh, sampai lagi kencing putus kencingnya, tahu nggak? Lagi kencing tuh 15 miliar langsung putus kencing, cut gitu. Nanti Pak Jenda, lu siapin ya, siapin yang Pak Jenda Tobing masuk ke channelnya Susu Kuda ya, disiapin juga ya. Ini kita serius nih, makanya saya kasih judulnya 2021 Runtuhnya Islam. Ya, 1 Oktober ini akan menjadi kesaktian Pancasila dan keruntuhan Islam. Ya. Jadi kita gaungkan bersama ya Pak ya, suara. Ya, harus bareng, gitu, harus semua. Ini kan kita masih ada 2 minggu kan? 3 minggu ya. 2 minggu ini tanggal berapa sih ini? 14, 2 minggu loh. Kita masih ada 2 minggu lagi loh. Ya. Soalnya memang sudah kritis Pak situasinya gitu. Saya melihat, saya juga udah sering bahas juga di tempat saya bahwa agenda khilafah itu memang sudah kritis ya. Mungkin Pak Paul juga lebih tahu lagi. Tapi justru akan, kalau kita sedikit lagi, ini akan menjadi kehancuran Islam di Indonesia. Ya. Kenapa begitu? Karena kita lihat ya, contohnya nih ya, mereka mau tangkap saya aja udah babak belur, ya. Orang-orang Islamnya udah kejang-kejang sekarang sama saya, ya kan? Sampai udah nggak ada yang berani kecuali orang-orang bego yang berani masuk ke channel saya kan. Kalau yang pinter-pinter udah cari selamat nggak bakal masuk dia. Udah pasti babak belur masuk sini. Kalau kemarin kan si ibu kemarin itu kan, itu kan kecelakaan itu si ibu itu. Mirip karakter anime itu. Itu si ibu itu kan kemarin kan udah cantik-cantik dandan. Ya itu kan mau panjat sosial, mau masuk, mau kesaksian, mau kasih kesaksian bahwa dia ini teraniaya nih dulu jadi Islam, dianiaya sama keluarganya segala macam kan. Mau jadi Kristen itu dia dianiaya, dia dulu orang Kristen sampai waktu sekolah minggu dia disuruh apa segala macam. Dia ceritanya kan mau kesaksian begitu. Sampai sini kan kita babatin satu-satu kan. Jadi kesaksiannya kan kacau balau dia itu kemarin itu kita hancurkan itu. Akhirnya kasihan juga kemarin dia ya. Akhirnya si ibu cantik ini akhirnya cuman jadi WTS doang di sini kan. Mudah-mudahan jangan masuk lagi Pastor Paul, jangan masuk lagi hari ini. Dijodohin sama Nabi Jonas. Nah itu dia, Pastor Paul enak diskusi sama dia di live-nya YouTube. Gua lihat jodohin sama Amin Wijaya kan kurang ajar. Gak apa-apa, itu berkat Amin. Berkat jangan ditolak. Jodohin sama Amin Wijaya. Digampar itu ya ngomong. Aduh. Tapi terima kasih ya Pak Paul udah menyuarakan terus dan juga mengkoordinasi ya semua alat-alat YouTube ini ya. Soalnya itu juga sangat penting saya rasa gitu, seperti yang saya bilang tadi, kondisi bangsa kita memang sudah sangat kritis ya Pak ya. Seperti domino yang sudah disiapkan semua, tinggal sekali sentil aja itu udah, apa yang terjadi di Afghanistan baru-baru ini itu udah bisa terjadi depan mata kita semua gitu Pak. Jadi itu yang saya lihat.
Jadi sangat penting sih kalau kita bisa Ya, karena ini adalah titik perjuangannya mereka. Cuman kalau kita kompak 2021 ini kelar. Makanya sekarang tergantung YouTuber. Ini semua di tangan YouTubers nih. Nih ya, contoh nih mana nih, gua mau kasih tahu nih. Ini kemarin ya. Ini ibu kemarin nih. Saya kok bisa ada orang kasih nih ya, ini linknya di ibu kemarin ini. Nah, ini suaminya nih. Kayak yang itu ya, si tua yang ada di Cannonball itu ya, Dragon Ball. Siapa itu? Yang kakek kura-kura itu, yang tua itu. Dragon Ball. Tahu nggak Dragon Ball? Ceritanya Dragon Ball itu. Si Conan, apa? Siapa? Dragon Ball itu? Iya, Kura-kura masa. iya itu yang Dragon Ball itu saya lupa namanya, yang Dragon Ball itu yang jadi si tua yang jago kungfu itu ya. Oh, itu kan sama apa ini? Itu kan katanya tadi di Borobudur ya Pak ya fotonya. Nah ini bapaknya nih kali ya. Saya juga bingung nih ceritanya nih. Dia katanya bapaknya Islam segala macam. Papa tadi itu ada gambar di Borobudur katanya ya? Iya. Soalnya baru-baru ini katanya bilangnya kalau berkunjung ke Borobudur itu haram katanya. Tapi kok itu ke Borobudur? Bingung juga nih. Baru-baru ini ada seorang ustadz yang bilang kan katanya kalau berkunjung ke Borobudur itu haram. Iya, berkunjung ke Borobudur haram, terus dengerin musik. Ya, ini ada demonya dengerin musik haram. Tapi memang begitu ya. Ini sebentar, ini kirimannya Pak Raja Uti. Pak Raja Uti mana nih tadi nih Pak Raja Uti nih? Ada jadi udah masuk belum Pak Raja Uti? Pak Raja Uti, tes. Tes. Oke, langsung. Iya, oke. Ini kiriman nanti fotonya nih, videonya nanti saya kirim ya. Saya tunjukkan ya. Jadi memang perjuangan mereka, bayangin mau nangkep KC aja, mereka kudu barter sama Yaya Waloni coba. Itu kan kartu asnya mereka, si Yaya Waloni kan. Si Yaya Waloni sama Somat, artsnya kan. Yaya Waloni, Somat, ya kan. Nah itu mesti dikorbanin juga tuh. Bayangin, itu saking putus asanya, ya kan? Karena apa? Karena sudah hancur-hancuran, udah dengan deras ya meninggalkan Islam, ya walaupun secara statistik resmi kelihatannya Islam itu masih 70%, faktanya udah nggak nyampe 50% kali. Pada kenyataannya orang semua udah capek. Ya kan, apalagi ngelihat kiprahnya si Rizik Sihab udah tengik-tengik gitu, udah enak kali, ya kan. Nyatanya kalau lihat aja paling gampangan lihat di komentar-komentar yang di TV One, yang videonya saya itu kan, sama yang di Jawa Pos, terus yang di Metro, ya itu kan, terus si apa itu kan sudah ini sekali menelanjangi Islam sekali. Nah, mereka ngelihat MUI udah enek itu. Nah, tetapi yang radikal akan makin radikal. Itulah perjuangan mereka terakhir. Sekarang ya, bayangin mualaf center aja sudah sampai nggak berani ngoceh lagi, ya tenggelam. Apalagi dilaporin polisi udah DPO kan. Siani Christian sama Stephen Indranya kan udah DPO kan. Tenggelam sekarang. Irina Handono tenggelam, semua tenggelam. Ya, dan itu mereka sekarang sedang mempersiapkan ini perlawanan terakhir. Nah, Gus Yakutnya sudah goyah, ya kan? Gus Yakutnya saja sudah bingung. Sekarang akhirnya GKI Yasmin pun harus jalan. Ini sebentar lagi HKBP Philadelphia. Ya, nanti kita mau undang Pak Palti ya hari Jumat ya. Nah, kita mau ini lagi, kita mau hantam lagi nanti. Nah, itu masalahnya sekarang adalah bagaimana YouTubers ya, termasuk alap-alap YouTube semua itu harus ini satu suara ini ya. Master Rossi, iya kayak Master Rossi, bener namanya Master Rossi itu yang di Dragon Ball, suaminya kayak Master Rossi. Nah, itu ternyata baru bulan Mei pindah ke Amerika, baru bulan Mei, tapi gayanya udah sok-sokan kayak itu ya. Siapa itu yang ngomongnya bahasa Inggrisnya itu siapa? Yang bahasa Inggrisnya aneh itu, anak apa?
Yang kalau ngomong bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris itu loh. Cinta Laura. Aduh, ada-ada aja. Itu Pak Teguh aja yang sudah apa 30 tahun di Jerman aja ngomongnya masih lurus begitu, masih medok. Ini baru 3 bulan udah. Itu tadi ya, orang-orang itu memang Nah, jadi ya oke, sebentar ya. Sabar teman-teman. Ya, ini dulu nih, ini ada kasih ini Pak Nugroho dulu nih ya. Mumpung masih sepi nih ya. Gitu. Pak Nugroho, silakan Pak Nugroho. Sebentar ya, ini saya sambil siapkan. Ini saya soalnya baru pulang. Yang tadi Pak Iman mau pergi bilang mau jalan. Ini saya siap-siap Pak Nugroho, silakan. Ya, terima kasih Pastor Paul. Ya, membaca judul hari ini yang tadi disampaikan, ya, tahun 2021 runtuhnya Islam Indonesia. Ya, sebetulnya ya, judul ini bagi yang membaca, ya, yang terkena ini mengguncangkan hatinya. Tapi memang faktanya seperti itu. Tahun 2021 ini ada keguncangan yang luar biasa. Ya, kalau dulu kita ya dari sebelum ada YouTube, belum ada penggunaan teknologi Zoom, aplikasi Zoom belum masif, itu kita sering melihat video-video yang memojokkan, mengejek, menghina ajaran-ajaran Kristen. Nah, munculnya kasus pandemi, timbulnya kasus pandemi, khususnya menjadi berkah di balik kejadian itu karena terus berkembang, ya, berkembang, kita bisa leluasa untuk berbicara, menyampaikan tangkisan atau orang-orang youtuber, orang-orang Kristen bisa menanggapi, terus timbul reaksi-reaksi atas apa yang mereka lakukan, narasi-narasi yang mereka lakukan, dan kita gunakan menjadi corong, jadi aplikasi Zoom, channel-channel YouTube menjadi sarana untuk menjawab apa yang mereka sampaikan. Itu suatu hal yang menjadi berkat di balik peristiwa pandemi 2021. Sekarang kalau dulu orang harus datang untuk mendengarkan firman Tuhan, katakanlah harus datang ke gereja. Nah, sekarang tiap hari melalui channel YouTube dan Zoom, kita dapat dimanapun dapat mendengarkan, mencari info, mengikuti pemeliharaan roh, iman dan sebagainya. Ya, sekarang tidak lagi terhambat oleh jarak dan waktu, ya, di mana kita berada ada jaringan internet bisa diakses, kita bisa mendengarkan, dan demikian juga ini PI, pekabaran Injil, bisa menembus berbagai tempat tanpa halangan batas negara, tanpa halangan batas alam, di mana asal ada akses internet. Nah, itu suatu berkat yang luar biasa. Nah, melalui channel ini ya diawali melalui beberapa channel, dan khususnya di channel ini Pastor Yosef Paul Chang telah mengguncang dunia dan menjadikan, karena melihat ketidakadilan, ya, melihat ejekan-ejekan, omongan-omongan mereka yang tidak karuan itu. Nah, akhirnya kita dibangkitkan. Mr. Paul membangkitkan, menyampaikan kebenaran, membangkitkan roh keberanian, dan menghilangkan rasa ketakutan. Banyak sekarang channel YouTuber Kristen bersaksi dan menyampaikan berbagai hal.
balasan atas jawaban atas saudara-saudara mereka yang ngawur. Nah, memang ada risiko ya, risiko karena ada undang-undang penistaan agama. Nah, itulah mestinya yang menjadi sasaran nanti bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Intinya pokoknya itu dihilangkan. Nah, karena lebih banyak undang-undang penistaan agama menyasar ke kelompok minoritas, terutama Kristen Katolik, dan itu sebetulnya suatu yang mereka persiapkan, menyadari kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan ajaran-ajaran mereka, sehingga timbullah undang-undang penistaan agama. Nah, melalui channel ini dibangkitkan keberanian dan untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Kalau kita amati tahun 80-an itu dari awalnya gereja-gereja paling hanya di kota. Sebelum tahun 60-an, 70-an itu gereja-gereja paling hanya ada di kota. Nah, tahun 80-an banyak ya yang mulai masuk sampai ke desa-desa. Kalau di Jawa, maksudnya ini di Jawa yang saya amati, yang saya lihat. Jadi pelosok-pelosok yang semula tidak ada orang beriman, pengikut Yesus, akhirnya banyak penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang mulai masuk menjangkau daerah-daerah di pedesaan-pedesaan, dan sekarang berdirilah banyak jemaat di berbagai desa sampai masuk pelosok di desa-desa di Jawa. Nah, di luar Jawa saya kira begitu juga. Nah, jadi kalau dilihat statistik mungkin dicantumkan hanya 10-20%, tapi mungkin ya benar, faktanya sekarang jauh dari itu. Oleh karena itu timbullah kekhawatiran di kelompok mereka, kekhawatiran karena banyak yang murtad-murtad, dan orang-orang yang dianggap murtad yang semula pengikut ajaran Islam sekarang menjadi Kristen, itu malah menjadi luar biasa pemberita Injil, atau katakanlah bersaksi karena tahu ajaran mereka. Berani-berani. Iya, menjadi sangat berani. Nah, ini kita yang harus jaga ya. Jadi kalau mereka saja berani, orang-orang Kristen yang dari kecil jadi dididik, itu malah ya jangan melempem, maksudnya ya. Jangan melempem melalui berbagai ya, oke, kita bisa berperan dalam berbagai hal, apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sini kita bisa bersama-sama untuk bergandengan ya, melalui potensi masing-masing ya. Yang ahli hukum ya silakan. Nah ya, karena ini pekerjaan kita di masa mendatang akan sangat banyak terkait dengan urusan kebebasan kita melakukan ibadah ini. Ibadah atau keimanan kita ini tantangannya nanti akan besar. Nah, tapi saya yakin melalui para YouTuber ini akan ada perubahan besar di Indonesia. Ya. Kasus Muhammad KC pun saya yakin nanti akan dia pakai untuk bersaksi di pengadilan. Asal ya dari sekarang jangan sampai menyatakan permohonan maaf, karena apa yang dia sampaikan adalah isinya, satu, menanggapi Abdul Somad, kedua adalah berdasarkan apa yang dia yakini kebenaran. Benar ya, untuk bersaksi. Jadi dia bersaksi, saya yakin nanti akan bersaksi. Karena itu kalau bisa nanti ya tetap bisa diusahakan sidang Muhammad KC secara live sehingga kita bisa mengikutinya. Nah, di masa mendatang kita masih akan banyak menghadapi persoalan-persoalan semacam ini dan yang lainnya. Karena itu adanya upaya untuk class action itu menjadi salah satu pilihan agar ketidakadilan yang dialami yang ada di Indonesia terhadap kelompok minoritas bisa teratasi. Sehingga ya kita menjadi bangsa yang lebih maju, ya tidak menjadi kelompok, tidak di Indonesia tidak terjadi oppressing atau penindasan pada kelompok minoritas untuk melakukan peribadatan, melakukan
peribadatan dan sebagainya. Ya, saya yakin tahun ini memang benar, apalagi nanti ini dengan buku Pancasila yang Jenderal Tobing susun nanti akan menjadi acuan secara nasional. Nah, kejang-kejanglah mereka yang selama ini akan mengganti, berusaha merongrong Pancasila untuk mengganti dengan yang lain. Tetapi ya harus berani kita, karena upaya-upaya mereka itu masih sangat kuat. Ya, coba bayangkan kalau nanti di hasil pemilu mereka, partai-partai yang tidak mau mengakui, mencantumkan Pancasila sebagai ideologi, maksudnya sebagai dasar negara kita, itu menang. Bayangkan, ya, di parlemen akan dengan mudah nanti diundangkan itu mereka, karena sempat terungkap, oke, saat ini kami masukkan laci, tapi kalau kami nanti menang, ini akan kami teruskan. Nah, itu memang nyata. Nah, kalau sudah urusan konstitusi, ya harus kita pertahankan. Nah, memang kita percaya Indonesia tetap akan jaya. Ya, TNI salah satu andalannya adalah TNI. Kalau TNI tetap kuat, ya, seperti apa yang dilakukan Jenderal Dudung, kita apresiasi, dia berani. Ya, jangan sampai terbawa ke sana kemari. Ya. Kita butuhkan orang-orang yang berani seperti itu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, melalui channel ini kita mari bersama bersatu, bergandengan tangan, melalui peran masing-masing, talenta masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, tahun 2001 suatu tahun awal perubahan di Indonesia. Terima kasih Pak Paulo. Iya. Oke, cukup jelas. Ini kita coba lanjutkan dulu deh ya, lanjut ya ini ya. Lanjut.